warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Padi Aprilia. Saya dari MT Salida Citaringgul Bogor. Saat ini saya berada dalam bis 2 dengan perjalanan tur ke Yogyakarta. Harapan kita semua semoga tur ini berjalan dengan baik selama sampai tujuan, dan peserta guru semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Dalam perjalanan tur ke Jogja ini, terlihat teman-teman semua sangat menikmati perjalanan. Canda, tawa, sukaria terpancar jelas dari raut wajah mereka. Biar lebih jelas lagi, yuk kita wawancarai dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Namanya siapa? Siti Nuraini. Kalau boleh tahu gimana sih perasaannya bisa ikut tur ke Jogja kali ini? Senang bisa ikut ke Jogja, terus kumpul-kumpul sama teman. Oke, kalau boleh tahu persiapan apa aja sih yang disiapin? Pengen cari ini pengalaman di sana, terus pengen cari ilmu. Udah. Oke, baik. Assalamualaikum. Hai, namanya siapa? Yoga Abigail. Gimana sih perasaannya bisa ikut tur ke Jogja kali ini? Perasaannya antara senang, sedih, dan bangga. Kalau senangnya kenapa tuh? Senangnya bisa berkumpul sama teman-teman semua di sini. Kalau sedihnya? Sedihnya ya itu mau pisah gitu. Oh iya, oke, makasih. Kalau kamu siapa namanya? Nama saya Kamaludin. Kalau boleh tahu persiapan seperti apa sih yang kamu siapin? Pakaian, yang pertama pakaian ya. Terus makanan. Udah segitu. Oke guys, cukup ya. Tadi kita udah wawancarai teman-teman. Sekarang kita wawancarai guru-guru kita, yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Saya Haji Uti Sajili Mustafa. Oke Pak. Pak, apa sih tujuan diadakannya tur ke Jogja kali ini? Yang saya sampaikan, tur ini adalah yang pertama muhibah. Kita ke sana bersyukur kepada Allah bahwa kita telah melaksanakan pekerjaan kita yang begitu sulit, menempuh akhir tahun ini kita bisa sekarang selamat, kemudian tidak ada akses apa-apa. Oke, makasih banyak Pak. Assalamualaikum Bu. Salam. Namanya siapa Bu? Suatu amanah. Bu, kalau boleh tahu apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan tur ke Jogja kali ini? Banyak ya, diantaranya yang pertama untuk menjalin silaturahmi, yang kedua sebagai ajang di sini kita sekaligus perpisahan di sana ya. Perpisahan itu bukan berarti kita berpisah, tapi memulai bagaimana selanjutnya langkah kita yang akan dicapai. Apa mau dilanjutkan ke sekolah SMA, SMK, intinya kita di sana menghadapi perpisahan untuk memulai yang lebih baru gitu. Ya, Bu, makasih ya Bu. Yang ketiga ada lagi untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan budaya kita ya. Jangan sampai kamu lupa atau tidak tahu objek wisata yang ada di Jogja ya. Oh, iya, makasih. Yuk kita satu lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Maulana Yusuf. Pak, kalau boleh tahu apa sih pesan untuk peserta yang ikut ke Jogja kali ini? Ya kesannya ya mudah-mudahan dengan adanya perjalanan ini kita tentunya semua di sini bisa saling mengenal satu sama lain ya. Yang kedua tentunya kita bisa mengenal ya salah satu objek yang ada di Indonesia dan sebagai ajang mempererat tali silaturahim. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke guys, baik, tadi kita udah tanya salah satu teman saya, beberapa teman saya juga, tadi guru-guru juga udah kita tanya. Ikutin terus perjalanan kita ya, goodbye. Wih, ekspresinya dong. Halo.
Seru Pak. Ayo doang, udah ngomong. Seru lah, jalan. Mana Bang? Jangan pakai dan Gimana? Kenapa deh? Boleh dicetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di tebing Breksi dan konon katanya dahulu kala tempat ini adalah tempat penambangan pasir atau batu. Walaupun cuacanya sangat panas, tapi tidak menyurutkan para pariwisata untuk datang ke sini. Dan kita wawancarai teman. Hai, namanya siapa? Reni Anggraini, Kelas berapa? 9-10. Bagaimana pendapatnya tentang tebing Breksi? Saya memang pernah pertama kali ke sini. Ya memang senang Senangnya bagaimana? bisa ke sini sama bareng teman-teman. Udah itu aja? Ya udah. Nah, setelah mewawancarai teman yang satu, kita wawancarai guru yang satu lagi. Mari ikuti. Hai Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, bagaimana pendapatnya tentang tebing Breksi ini Pak? Tebing Breksi ini cukup luar biasa. Ini termasuk keindahan alam yang harus kita patut syukuri dan nikmati, terutama kita
harus nikmati suasana di sini. Tebing Breksi ini luar biasa tebing-tebingnya. Tapi kalau untuk merasakan tebingnya harus ada di atas. Karena lebih indah nanti lebih di atas. Ayo kita cari teman-teman yang lagi pada selfie-selfie. Ayo naik sedikit. Bentar, Agit Pak Dia, gimana kesan-kesannya bisa naik ke Tebing Breksi ini? Saya senang sekali bisa ke sini bareng-bareng gitu ya. Bisa ngambil foto bareng buat kenangan terakhir juga ini. Kenangan terakhir. Kalau Pak Dia gimana? Senang kan baru pertama kali kesini bareng teman-teman juga, tapi ada sedihnya juga ya. Ini perjalanan terakhir kita gitu. Setelah 3 hari kita tur di Jogja. Tapi kan di sini panas gak? Panas banget, gila. Padahal baru jam segini ya. Panas banget. Terus gimana rasanya sekarang kalau misalkan ada di sini? Kalau misalkan kita pulang lagi ke Bogor? Ya sedih ya. Iya, rasanya sedih. Tinggal kenangan semuanya. Iya, hanya tinggal kenangan. Udah, makasih ya. Yuk kita wawancarai teman yang lain. Kita naik lagi. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nabila Zahra, Kelas? kelas 92. Gimana kesan-kesannya bisa buat pergi ke Tebing Breksi ini? Ya bahagia, terus senang karena baru pertama kali kesini. Senengnya gimana? Ya senang bisa lihat, bisa tahu lah semuanya, terus bisa lihat tebing Breksinya. Oh gitu. Panas gak? Ya panas lah gini, Tapi seru. seru. Rame. Rame. Iya. Ya. Ya udah kita cari lagi. Ini nih temen gue yang paling gendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Iklimah Saleha, panggil aja ya Ayang. Kelas berapa? 915. Gimana perasaannya bisa pergi ke Tebing Breksi ini? Senang sih, jadi gimana ya, ngeliat gimana keadaan di sini, penambangan pasir gimana, baru lihat sih. Seneng, keren-keren tempatnya. Kalau yang belum pernah datang ke sini ya. Mungkin baru pertama kali datang ke sini. Ya baru pertama kali datang ke sini dan datang ke Jogja. Harapannya bagaimana? Apakah pengen lagi datang ke sini? Pengen lagi banget. Semoga nanti bisa ke sini lagi bareng-bareng sama teman-teman. Ada lagi? Udah. Udah itu aja kan. Lagi kita cari lagi teman-teman. Yuk kita naik lagi ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aprilia Bastiara. Gimana perasaannya bisa berangkat ke Tebing Breksi ini? Sangat senang sekali, bangga bisa kumpul di sini. Senengnya gimana? Ya senang. Ya gimana? Gitu. Mungkin bisa rame-rame bareng teman ya, bisa bersilaturahmi di sini gitu. Ya. Ada lagi? Oh, udah. Udah, ayo kita cari lagi di atas. Nah, sekarang kita sudah berada di ketinggian paling atas di Tebing Breksi dan kita bisa lihat banyak sekali pariwisata yang datang ke sini untuk menikmati keindahan alam yang ada di Yogyakarta. Kita wawancarai temannya yang satu lagi. Assalamualaikum. Salam. Siapa namanya? Mia Kelas? 96. Gimana perasaannya bisa pergi ke Tebing Breksi? Senang. Bagus. Gitu ya. Senengnya gimana? Senangnya bisa berkumpul barengan. Bareng siapa? Ya, sama teman-teman. Banyak. Ada lagi? Sekedar berlibur. Dari berlibur aja, refreshing abis ujian. Otaknya dibersihin dulu biar Otaknya dibersihin, dicuci. Ya udah kita cari lagi teman-teman kita yang lagi pada selfie. Wawancarai guru-guru kita. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Pak, gimana perasaannya bisa pergi ke tebing breksi ini? Ya alhamdulillah baru kali ini mungkin untuk Bapak sendiri dan untuk keluarga besar MTS ya datang ke sini tentunya tidak sia-sia. Karena kalau kita lihat sekitar sekeliling tebing breksi ini tentunya ya banyak suguhan pemandangan alam. Udah Pak lagi. Dan intinya kita datang ke sini sekalian menghilangkan rasa penat yang kemarin sudah kita lalui, yaitu ujian, dan tentunya di sini kita kebayar ya. Udah, makasih. Ya, makasih Pak. Yuk kita wawancarai guru-guru yang lain. Assalamualaikum Bu. Ibu gimana perasaannya bisa pergi ke tebing breksi ini Bu? Sangat senang, apalagi mungkin yang terakhir untuk kelas 3 ya, tapi bukan terakhir berpisah ya, tetap masih jauh di mata, dekat di hati. Pokoknya semuanya merasa senang. Kalau Ibu? Ya, so excited banget ya. Karena pertama kali Ibu ke tebing Brexit ini kayaknya lebih kenal lebih dalam ya Jogja itu seperti apa. Ya, intinya excited banget. Ya makasih Bu. Ayo kita cari yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, gimana perasaannya bisa pergi ke tebing breksi? Luar biasa melihat pemandangan alam yang dibuat juga ternyata dikira asli, tapi ini buatan, tapi termasuk satu objek wisata yang disajikan rekomendasi untuk bisa datang ke sini. Baru berapa kali Pak ke sini Pak? Sudah baru 1 kali. Baru 1 kali, berarti pengalaman terbaru ya Pak? Pengalaman Pertama ya. Dan mudah-mudahan tidak terakhir. Bisa ke sini lagi sama yang lain untuk melihat kegiatan-kegiatan orang yang sedang penggalian tanah. Juga ini ada pengambilan batu, ternyata dimanfaatkan juga ya. Dimanfaatkan penggalian sumber alam, akhirnya dimanfaatkan menjadi sebagai sumber wisata juga. Bisa Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, setelah kita tanya teman-teman dan guru-guru, rasanya saya akan tutup liputan ini dan kita akan ketemu di lain waktu. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmawati. Saya kelas 99 dari MTS Al-Hidayah Citaringgul Bogor. Kali ini saya sedang berada di area Candi Borobudur, di mana setiap orang yang berkunjung ke Yogyakarta pasti ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Nama Candi Borobudur tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Candi ini disebut sebagai kompleks candi Buddha terbesar di Indonesia, bahkan juga terbesar di dunia. Selain itu, Candi Borobudur juga menjadi salah satu tempat wisata yang menarik banyak perhatian wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Baik pemirsa, di sini saya tidak tahu jelas apa saja sejarahnya. Mari kita bertanya ke orang yang ada di sekeliling. Halo Mbak. Halo, Namanya siapa? Elsa. Ada yang ingin saya tanyakan? Iya boleh, silakan. Apa saja yang kamu ketahui tentang sejarah Candi Borobudur ini? Yang saya ketahui tentang Candi Borobudur ini, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada masa dinasti Selendra pada abad ke-9 di bawah pemerintah Raja Samaratunggal ya. Lalu dia itu merupakan artistik pembangunan kompleks candi bernama Gunadarma. Ya? Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih ya Mbak. Yuk, terus ikuti.